Halo guys, apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu. Mari kita lanjutkan episode kemarin. Narik Rock, chapter 13. Di saat itu, Anda telah mengalahkan serigala taring baja. Anda telah mengalahkan serigala taring baja. Setelah memperoleh pedang Beast Monarch, Soho terus berburu serigala untuk membersihkan jalan keluar dari Dungeon. Setelah insiden serangan monster, Soho adalah satu-satunya hunter yang mampu bertarung. Dia mengayunkan pedangnya sambil melindungi para penambang yang mengikutinya dengan hati-hati dari belakang. Kamu telah naik level. Naik level lagi. Apakah kamu tidak lelah? Tidak. Aku baik-baik saja. Para penambang takjub dengan kemampuan Soho menggunakan pedangnya tanpa istirahat. Bagi mereka yang tidak tahu bahwa menaikkan level juga memulihkan kesehatan, Soho tampak seperti monster dengan stamina tak terbatas. Tidak. Itu tidak mungkin. Dia sama seperti kita. Apakah dia bertahan dengan kekuatan mentalnya? Dia jelas berusaha menyembunyikan kelelahannya dari kita. Mereka memikirkannya. Soho adalah seorang pahlawan muda yang telah menyelamatkan orang sampai dia pingsan di museum ini beberapa hari yang lalu. Dan sekarang, merekalah yang diselamatkan olehnya. Bagaimana dia bisa seperti ini? Padahal hanya seorang hunter peringkat E. Meskipun dia adalah summoner, tidak dapat disangkal bahwa kekuatan mental dan kemauannya luar biasa, terlepas dari kemampuannya. Tentu saja, itu hanya naik level. Tuan muda, saya melihat gerbangnya. Beru menunjuk ke gerbang yang terlihat di kejauhan di ujung Dungeon. Kami selamat. Para penambang yang tadinya panik dan ketakutan akhirnya menghela nafas lega. Melihat mereka bergegas keluar, Soho menyeka keringatnya memandang dari jauh. Apakah kamu tidak ingin keluar juga? Salah satu dari mereka berbalik dan memanggil Soho. Ya, aku akan tinggal sebentar dan menyelamatkan hunter yang masih hidup jika ada. Apa kamu yakin? Pasti kamu sudah mencapai batas. Tak apa. Aku masih bisa bertahan. Kenyataannya, Soho dalam kondisi sangat baik, tapi dia harus berpura-pura agar tak dicurigai. Soho bisa merasakan tatapan sinis Beru dari belakang. Dia pura-pura tidak menyadarinya. Soho yang masih di Dungeon, memandangi pedang Beast Monarch dan berkata, "Bawa aku ke tempatmu." Pedang itu tidak menjawab, jadi Soho dengan santai menyerahkannya ke Beru. Beru, apakah kamu mau makan ini? Ayo kita kunyah. Tunggu. Pedang itu menjawab dengan tergesa-gesa. Itu karena dia melihat Beru telah mengunyah kristal mana di sekitarnya sejak tadi. Mengapa Anda ingin pergi ke tempat saya? Aku mencoba menyelamatkan orang yang masih hidup di sana. Aku membunuh semua orang. Tidak. Mungkin ada seseorang yang cukup beruntung masih hidup. Ketika Soho mengembalikan pedang itu ke Beru, itu segera mengubah jawabannya. Lanjut ke kiri. Jadi Soho mengikuti petunjuk pedang itu. Monster terus menyerangnya dalam perjalanan. Dia tidak lagi melindungi orang. Jadi dia bebas untuk beruak. Setelah beberapa saat, dia melihat reruntuhan tak dikenal terdapat banyak orang tergeletak mati. Ini dia. Soho memeriksa kondisi mereka. Mereka semua mati. Seperti yang saya katakan. Aku juga tidak bisa menahannya. Aku memiliki kewajiban untuk melindungi benteng ini. Dan selain itu, aku merupakan pedang yang sangat bagus. Merasakan tatapan Soho dan Beru, pedang itu buru-buru membuat alasan. Kemudian, informasi tentang pedang muncul di benak Soho. Item, taring serigala. Kesulitan untuk mendapatkannya. Tanda tanya. Jenis, pedang. Kekuatan serang plus 30. Pedang yang terbuat dari taring serigala. Raja binatang buas. Beast Monarch. Arwah Beast Monarch bersemayam di dalamnya. Jika seseorang dengan skill rendah memilikinya, tubuhnya dapat diambil alih. Efek mengintimidasi yang lemah. Musuh akan berada dalam keadaan takut selama 1 menit. Semua statistik berkurang 50%. Efek critical hit. Ada peluang 15% kerusakan beruntun. Dibandingkan dengan kapak batu goblin, pedang ini memiliki kekuatan serangan yang sangat tinggi.
Tapi percuma. Karena dapat merasuki tubuh penggunanya. Para hunter di sini tidak tahu harus berbuat apa dan akhirnya mati terbunuh. Itu pedang yang cukup bagus. Tapi memiliki skill yang kurang. Itu adalah pedang yang efektif saat menghadapi lawan yang lebih lemah. Kurang. Apa salahnya jika yang kuat memangsa yang lemah? Hunter mana di dunia ini yang malah mengincar mangsa yang lebih kuat dari diri mereka sendiri? Soho mendengarkan pertikaian mereka sambil mengumpulkan mayat para hunter. Dia mengeluarkan semua item di gerobak yang dibawa oleh para porter kemudian mengangkut semua mayat hunter ke dalamnya. Namun, ada hal yang mengejutkan. Soho melihat asap hitam mengepul dari mayat mereka. Itu adalah bayangan mereka. Shadow Extraction dapat digunakan pada target ini. Shadow Extraction dapat digunakan pada target ini. Shadow Extraction dapat digunakan pada target ini. Teriakan silindris dari para hunter mati bergema di telinga Soho. Ark. Soho mendengar tangisan pedih para hunter yang mati. Jika Tuan Muda mau, orang-orang ini juga dapat dijadikan sebagai prajurit bayangan. Tidak perlu. Soho perlahan merawat tubuh mereka sambil mendengarkan tangisan mereka. Setelah dia selesai, Beru yang melihat sekeliling, kembali ke Soho. Aku mencari-cari artefak lain dari Beast Monarch selain pedang ini. Tapi sepertinya tidak ada yang istimewa. Apa sebenarnya Beast Monarch ini? Kemudian Beru mengeluarkan bayangan hitam dari tangannya dan membuat boneka bayangan kecil seukuran kuku. Boneka itu direntangkan satu persatu, membentuk wujud tertentu. Dahulu kala, di alam semesta ini, ada beberapa monark selain Shadow Monarch, Sung Jinwo, yang merupakan ayah dari Tuan Muda. The Lord of the Fang, Rakan, Beast Monarch, adalah salah satunya. All the Lord of the Plagueis, Queen of the Insect, semuanya berkumpul di bumi ini. Dan di tengah mereka, sebuah boneka dengan dagger memancarkan energi yang kuat tanpa ampun menebas boneka lainnya. Dan Tuan kita membunuh mereka semua. Pedang taring serigala, yang sedang mendengarkan, gemetar di tangan Soho. Aku marah. Kalau saja kekuatanku penuh, aku akan mencabik-cabik kalian semua dan melemparnya sebagai makanan serigala. Tidak. Jika aku tahu kamu adalah penerus Shadow Monarch, aku tidak akan lengah sejak awal. Seandainya kamu memiliki kekuatan penuh. Soho menatap pedang itu. Jadi kamu sekarang masih lemah? Tentu saja tidak. Aku adalah senjata terkuat yang terbuat dari taring serigala, Beast Monarch. Tapi kekuatan seranganmu hanya 30. Tak terlalu kuat. Beru mengejek. Itulah kenapa aku bilang belum sempurna. Misiku awalnya untuk melindungi benteng ini. Di dalam benteng ini, aku bisa saja mengeluarkan kekuatan yang setara dengan Beast Monarch. Tetapi, namun, saya akhirnya tidak bisa melindungi benteng ini. Ketika kau kehilangan pemimpinmu, kau juga akan kehilangan kekuatanmu. Pedang tersebut bergumam dengan nada frustasi. Itu adalah hal yang normal, jelas Beru. Dunia yang kehilangan pemiliknya sebagai titik fokusnya, kemudian tercecer dan hanyut ke dalam celah dimensi. Itu adalah Dungeon. Dan ketika para apostel dewa asing menyebabkan retakan di celah dimensi untuk menyerang bumi, Dungeon itu terhubung ke bumi. Mata Beru bersinar tajam. Dan para prajurit yang kalah itu memiliki dendam pada dunia ini. Mereka adalah pihak yang dihancurkan oleh Tuan kita, Shadow Monarch. Tentu saja, merekalah yang akan menyerang kita lebih dulu. Pada akhirnya, ini hanyalah sisa dari dunia yang dikalahkan. Dan tidak ada lagi yang perlu diurus di sini. Jangan khawatir, Tuan Muda. Serahkan padaku. Beru menatap sinis pada pedang di tangan Soho. Bahkan cumi kering pun akan menghasilkan air saat diperas. Aku akan mencabik-cabiknya entah bagaimana. Kim, kau tak bisa mengancamku. Balas pedang itu. Dan 10 menit kemudian, pedang tersebut mengungkapkan semua hal yang diketahuinya. Beberapa hari kemudian, Tuan Muda, apa yang Anda khawatirkan? Tanya Beru. Apakah itu karena Anda menolak proposal mereka? Setelah keluar dari Dungeon,
Ada banyak hal yang dipikirkan Soho. Dia telah menerima laporan dari para penambang dan telah bertemu dengan Hunter Asosiasi. Namun saat mereka masuk ke dalam Dungeon, yang mereka temukan hanyalah bangkai monster di tangan Soho. Alhasil, Soho menerima tawaran khusus dari beberapa guild. Tentu saja, Soho tidak berniat menerima tawaran apapun. Tidak seperti Hunter lainnya, Soho mampu berkembang melalui sistem leveling. Jika dia adalah Hunter peringkat E biasa, dia akan menerima kontrak sebagai porter dari guild besar. Tapi itu adalah tawaran yang tak menarik sedikit pun bagi Soho. Aku sedang memikirkan apa yang dikatakan pedang taring serigala kepadaku. Pedang itu mengatakan bahwa benteng yang dia jaga telah hancur berkeping-keping dan tersebar melalui celah dimensional. Alhasil, kekuatannya melemah secara signifikan. Bahkan ketika dia mengambil tubuh Kim Chul-ho, dia bisa mengendalikan semua serigala di sekitarnya. Tetapi ketika dia melangkah keluar dari benteng, kemampuan itu pun menghilang. Namun demikian, ada hal yang menarik. Ada lebih banyak benteng seperti Dungeon ini di celah dimensional, dan relik seperti pedang taring serigala tersimpan di dalamnya. Dan akhirnya, pedang itu menyerah pada bujukan Beru, menginfokan salah satu lokasi benteng lain. Masalahnya adalah mereka harus memasuki Dungeon itu secepat mungkin. Menurut pedang taring serigala, belum dapat dipastikan apakah relik tersebut masih terjaga utuh. Pada saat ini, mereka berkeliaran melalui celah dimensi dan semakin melemah. Namun, yang terpenting adalah lokasinya. Karena itu adalah Dungeon yang dimiliki oleh guild lain, jawab Soho. Benar. Dan itu milik Guild Hyena yang terkenal. Guild Hyena terkenal karena dibentuk oleh para gangster. Ketika era Hunter dimulai, ada juga yang awaken di antara para gangster. Dan guild yang mereka bentuk tidak dapat menyembunyikan sifat asli mereka yang tercela. Dan segala macam hal buruk. Tuan muda, Anda benar-benar lemah sekarang. Jadi bukan ide bagus untuk berselisih dengan Hunter lain. Jika ini terjadi, itu bisa berbahaya untukmu. Bagaimanapun, fakta bahwa kekuatan Beast Monarch telah mengalir ke bumi bukanlah pertanda baik. Hanya dengan melihatnya kali ini, hal buruk terjadi karena kekuatan tersebut digunakan oleh orang lemah. Saat hukum rimba yang berada di Dungeon coba diterapkan pada bumi, sudah pasti sebagian besar manusia akan menjadi mangsa. Namun, dia tak bias menyuruh Soho yang masih di level rendah untuk mengambil resiko. Tuan muda, akan lebih baik jika naik level secara bertahap dan memperkuat kekuatanmu terlebih dahulu. Apa yang sedang Anda lakukan? Soho sedang berkemas. Oh, aku bersiap-siap untuk pergi ke Dungeon. Bagaimana dengan Guild Hyena? Yah, kita bisa menyelinap masuk. Narik Rock. Chapter 14. Dungeon Type Field adalah area tercemar yang terjadi karena Dungeon Break tidak dapat diatasi. Ini terutama karena keunikan Dungeon daripada kekuatan monster yang muncul. Cina dan Rusia adalah contohnya. Karena tanahnya sangat luas, ketika Dungeon muncul, sulit bagi para hunter untuk menemukan setiap monster satu per satu, sehingga mereka akhirnya ditinggalkan dan dibiarkan mati. Selain itu, jauh lebih sulit untuk menemukan lokasi Dungeon, jadi butuh waktu lebih lama untuk menyerang Dungeon tersebut. Untuk alasan yang sama, Korea, yang memiliki banyak gunung terjal daripada tanah lapang, jadi Dungeon Type Field lebih sering terjadi. Lapangan Guanaksan dilarang masuk kecuali Guild Hyena. Pintu masuk ke Gunung Guanaksan diblokir dengan ketat dengan kawat berduri. Gunung Guanaksan adalah Dungeon Type Field yang telah ditempati oleh Guild Hyena selama setahun. Soho memantau Guanaksan dari jauh, menutupi wajahnya dengan tudung dan topeng. Ini dia. Beru. Berada di bahu Soho. Dengan rakus menjilat bibirnya. Ini adalah tempat di mana kau dapat merasakan energi benteng yang dikatakan pedang taring serigala. Namun, pedang itu tidak tahu apa yang ada di dalam benteng tersebut. Kamu tidak tahu meskipun kita sudah sejauh ini. Tidak peduli berapa kali kau bertanya. Jawabanku tetap sama.
Aku hanya pedang yang tergeletak di tanah. Meski hanya bisa merasakan energi benteng, tapi aku tidak bisa mengetahui secara akurat apa yang ada di dalamnya. Beru mengunyah kristal mana dan mengancamnya dengan ekspresi jelek. Kuharap kau tidak berbohong. Jika iya, aku akan mulai memakanmu mulai dari gagang. Dengan sangat perlahan dan menyakitkan. Bisakah kau berhenti mengancamku seperti itu? Bagaimana jika tidak? Itu menakutkan. Pedang itu mengatakan fakta sebenarnya. Matahari terbenam. Soho, yang telah menunggu momen ini, menatap langit dengan mata berbinar. Oke. Ayo masuk sekarang, kata Soho. Berjalan perlahan menuju pagar besi dengan kerudungnya ditarik lebih dalam. Statistik sensoriknya telah meningkat, membuatnya bisa melihat dengan cukup baik dalam kegelapan. Ini bukanlah hambatan saat ada pertarungan. Lebih baik seperti ini. Kita tidak ingin tertangkap oleh Guild Hyena, pikirnya. Itu adalah hal ilegal bagi seorang hunter tanpa izin untuk memasuki Dungeon yang ditempati oleh guild lain. Namun, dia di sana bukan untuk bekerja pada guild tersebut. Namun hanya mengambil peninggalan bis monark iblis secara diam-diam. Tak akan ada masalah selama dia tidak tertangkap. Jika peninggalan bis monark jatuh ke tangan hunter biasa, hunter tersebut akan dirasuki dan mengamuk, seperti yang dilakukan pedang taring serigala. Apakah itu CCTV dan pagar besi? Mata Soho dengan tenang mengamati sekeliling. Mustahil bagi mereka menjaga Dungeon tipe lapangan besar seperti ini sendirian. Satu-satunya yang menjaga tempat ini adalah pagar besi dan kamera CCTV. Rulers of Authority, gumamnya. Soho mengangkat kantong plastik hitam yang dia bawa dengan kekuatan telekinetiknya dan menggetakkan plastik itu terbang secara alami, seolah-olah tertiup angin. Sekarang, dalam satu hentakan, Soho melompati pagar besi. Mendarat dengan ringan, Soho segera memindai area tersebut. Kabut biru menyelimuti seluruh pegunungan Gua Naksan. Faktanya, bukan pagar besi yang menjadi batas Dungeon, tapi kabut biru inilah. Kabut biru ini adalah kekuatan sihir dari Dungeon. Itu merembes keluar dari Dungeon membuat retakan dimensi di bumi. Itu benar. Itu sebabnya benteng tempatku berada. Dungeonnya terhubung ke bumi. Itu sebabnya dewa asing ingin menyebarkan kabut ini ke seluruh dunia untuk menciptakan celah besar yang dapat digunakan pasukan mereka untuk melintasi celah dimensi, pikir Soho. Huf. Soho menghela napasnya. Kurang dari 1 menit dia berada di sana. Banyak mata merah yang mengawasi dari jauh. Briga cakar pedang, briga cakar pedang, briga cakar pedang. Monster monyet besar menampakkan dirinya satu persatu. Sekarang Soho mengerti. Sistem leveling menunjukkan nama berwarna berbeda di atas kepala mereka sesuai dengan kekuatan mereka. Putih relatif lemah. Oranye berarti kuat. Merah jauh lebih kuat. Dan monyet-monyet itu, oranye. Monyet lemah mengepung kami. Tapi karena Tuan Muda lebih lemah, tetaplah berhati-hati. Sorakanmu sangat tidak berguna. Soho menatap sinis Beru dan meraih pedang taring serigala. Mungkin agak berbahaya melihat jumlah yang banyak dari monster itu. Tapi ini sudah cukup. Tidak. Sebenarnya sangat bagus. Jika aku mengalahkan monster yang lemah, aku akan mendapatkan lebih sedikit EXP. Soho berkedip dan bergerak cepat. Sekarang saatnya naik level. Wokiki. Saat itu, monyet-monyet menerjang sekaligus. Cakar panjang mereka yang seperti pisau menyerang Soho. Dan pedang taring serigala di tangan Soho membelah udara malam yang dingin. Tebas, 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 tebas. Kamu telah mengalahkan Briga Cakar Pedang. Kamu telah mengalahkan Briga Cakar Pedang. Kiek, ik-ik-kiek. Dengan demikian, Soho terus bergerak maju, menginjak-injak mayat monster yang menyerang tak ada habisnya. Tentu saja, mereka tidak berniat berkeliaran tanpa tujuan di sana. Pandu aku. Ke arah mana Dungeonnya? Luar biasa. Apakah Anda terbiasa dengan pertempuran semacam ini? Pedang itu keheranan. Situasinya jelas tidak kondusif. Ketika satu monster terbunuh, 2 yang lainnya menyerang. Saat 2 terbunuh,
5 lagi menerjang dari atas kepala mereka. Monyet-monyet itu bersembunyi di kegelapan pepohonan, menyebabkan Soho kebingungan. Bahkan ada yang melempar batu sambil tertawa di atas pohon. Namun, para Soho tidak panik karena provokasi tersebut. Kamu tampak berpengalaman dalam pertempuran dibandingkan dengan kekuatan yang kamu warisi. Pertarungan seperti apa yang sudah kamu lalui selama ini? Tanya pedang itu. Beri aku petunjuk jalan. Soho menjawab dengan senyum masam. Soho telah mengalami masa-masa sulit bertahan hidup untuk bias mencapai bos terakhir dalam mimpinya waktu remaja dulu. Jika dia mati di tengah-tengah, dia harus mengulang dari awal. Kenangan akan pengalaman sulit itu tertanam kuat di tubuh Soho. Meskipun situasi saat ini mengerikan, ini lebih mudah dibandingkan tutorial di mimpi itu. Namun, Soho tidak menyukai ekspresi bangga yang terus ditunjukkan Beru sambil mengangkat bahu di samping Soho. Ujung pedang taring serigala yang dipegang Soho bergerak otomatis ke satu arah. Kita akan bergerak seperti ini. Karena jalan menuju bentereng itu akan sangat buruk. Kamu tampaknya cukup terbiasa dengan pertempuran kacau ini. Tetapi meski demikian, akan sulit bagimu untuk mencapainya sendirian. Siapa bilang aku akan pergi sendiri? Apa? Soho tersenyum melihat sekeliling. Saat itu, asap hitam mengepul perlahan dari mayat monyet yang berserakan di tanah. Target dapat diekstrak. Target dapat diekstrak. Soho mengulurkan tangannya ke arah bayangan. Bangkit. Tawa menyeramkan bergema di udara malam yang dingin. Saat tangan hitam mulai muncul dari bayang-bayang monyet mati yang tergeletak di tanah. Tangan itu menyentuh tanah, merangkak keluar dari bayang-bayang, dan berdiri sendiri. Bayangan berhasil diekstraksi. Woho, woho. Sebanyak 5 monyet dengan asap hitam keluar dari tubuhnya muncul di depan para Soho. Shadow Monkey level 1 peringkat normal. Shadow Monkey level 1 peringkat normal. Beru bertepuk tangan saat melihatnya. Wow, ada 5. Saat stat intelijen meningkat, jumlah prajurit bayangan juga meningkat. Tapi dibandingkan dengan jutaan pasukan besar Shadow Monarch, itu cukup menyedihkan. Hahaha. Kau berisik. Soho meraih Beru dan melemparkannya ke monster. Hehehe. Saya tidak terlalu terkejut dengan ini. Beru terbang dan menyebarkan cakarnya yang tajam. Dan dengan satu serangan, dia mencabik-cabik semua monster. Bang. Hah. Dia terpental. Woho. Monyet-monyet yang menendang Beru kembali menyerang Soho. Tapi sementara itu, Shadow Monkey yang mendekat dari belakang menancapkan cakar tajam mereka ke leher monyet itu. Gila. Anda mengalahkan Briga Cakar Pedang. Anda mengalahkan Briga Cakar Pedang. Level Anda telah meningkat. Tubuh Soho dipenuhi dengan energi. Woho. Shadow Monkey menginjak-injak tubuh musuh mereka dan terkikik jahat. Kurasa mereka ada di pihak kami. Mereka tampak agak lucu. Ayo lanjutkan. Tapi itu adalah perpisahan sebelum kita terikat. Saat menuju kolam lereng gunung, monster yang lebih kuat menghalangi mereka. Black Panther. Raja. Black Panther. Raja. Sashak. Seorang pembunuh mengendap dan bersembunyi di kegelapan. Binatang bermata merah yang menyerupai Black Panther tanpa ampun mencabik-cabik leher Shadow Monkey. Zikiak-kiak. Shadow Monkey tak berdaya dibuatnya. Terlihat jelas perbedaan kekuatan mereka. Wow. Soho menatapnya dengan antusias. Dia akan jadi milikku. Kuak. Pada saat itu, aura pedang taring serigala bergejolak. Skill. Mengintimidasi yang lemah. Digunakan. Tubuh Soho tiba-tiba menjadi berat. Efek. Ketakutan. Diaktifkan. Semua kemampuan target berkurang 50% selama 1 menit. Namun, skill mengintimidasi yang lemah adalah keterampilan yang bekerja lebih baik melawan lawan yang lebih lemah daripada Soho. Ruar. Efek. Ketakutan. Dibatalkan. Nama Black Panther. Raja berwarna oranye. Karena seimbang atau sedikit lebih kuat dari Soho, efeknya akan hilang hanya dengan rauman yang kuat. Tapi momen singkat itu sudah cukup. Dalam sekejap, Soho menghilang. Kemudian, slash, kiak. Dia memenggal Black Panther tersebut,
menyemburkan darah hitam. Black Panther, raja telah dikalahkan. Sasyak. Pada saat itu, monster lain dengan cepat bersembunyi di kegelapan. Soho mengulurkan tangannya ke arah mayat itu dan berkata, "Bangkit." Ekstraksi bayangan berhasil. Pada saat itu, seekor Shadow Monkey menghilang. Dan sebagai gantinya, Black Panther bayangan muncul. Ruar. Black Panther level 1 peringkat normal. Soho tersenyum puas dan berkata, "Bagus. Kita mendapatkan anggota baru." Makhluk yang ingin menerkam Soho kini mengibaskan ekornya dan membungkuk di kaki Soho. Kemudian ia menoleh dan memperlihatkan taringnya pada sesama makhluk yang bersembunyi di kegelapan hutan. Soho juga tersenyum dan berkata, "Apa kau kesepian? Pergi dan undang teman-temanmu." Roar. Mendengar kata-kata itu, Black Panther itu berlari memburu sesamanya. Soho terus meningkatkan prajurit bayangan satu persatu dan bergerak maju. Itulah mengapa kami kalah dalam perang. Karena makhluk berbahaya ini. Pedang itu bergumam frustrasi. Beberapa saat kemudian, semuanya berhenti. Atas perintah Soho, Black Panther berdiam di tempatnya. Ya, itu ada di depan. Taring Lakan tidak perlu mengatakan apapun. Ada pos Guild Hyena di sana. Bersambung.